tubuh wanita puncak. Nikah misyar ini adalah salah satu cara berkelit orang Wahabi dari nikah mut'ah. Jadi memang nikahnya itu berniat untuk ditalak gitu. Sempat menjadi headline di mana ada warga negara Arab yang membunuh istri sirinya di Cianjur, dan ternyata setelah diketahui mereka terlibat kawin kontrak. Bagaimana ini dilihat dari sisi Islam? Seperti biasa di Pesantren Kilat, saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Rikal Dikri. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yaya. Ustadz, bagaimana hukum pernikahan dalam Islam? Terima kasih. Nikah itu di dalam Islam memang di dalam Al-Quran juga banyak dijelaskan tujuannya apa, litas kunu ilaiha. Tujuannya adalah kedamaian. Tujuan dari pernikahan, pertemuan antara kaum Adam dan kaum Hawa itu yang diharapkan adalah kedamaian gitu. Nah, adapun nikah di dalam Islam itu banyak sekali variannya. Ada nikah mut'ah, ada nikah misyar, ada nikah siri, dan nikah-nikah lainnya gitu. Sehingga terkadang banyak nikah yang disalahgunakan oleh kebanyakan orang begitu. Nah, dan di dalam Islam nikah itu sifatnya, jadi ada yang disebut kontrak nikah, ada yang disebut nikah kontrak. Nah, ini jadi nanti kita akan membahas ini. Makanya kenapa para ulama itu di dalam akad, setelah akad pernikahan itu orang-orang biasanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, terutama mempelai laki-laki, setelah akad pasti dia mengucapkan sigoh ta'lik. Nah, sigoh ta'lik ini di Islam manapun gak ada, cuma ada di Indonesia. Nah, kenapa gitu? Nah, saya kira itu akan menjadi pembahasan kita nanti. Apa itu nikah mut'ah, Ustadz? Nikah mut'ah itu ayatnya ada di dalam Al-Quran dan itu diperbolehkan. Bahkan tidak ada satu ayat pun yang menasakh ayat mut'ah gitu. Dan itu diperbolehkan. Tetapi dengan syarat yang berat, dan ini biasanya terjadi di masyarakat Syiah, terutama di Iran. Tapi saya lihat, membaca beberapa artikel-artikel di Iran pun sangat minim sekali nikah mut'ah. Nah ini kan mut'ah itu sering dipahami dengan nikah kontrak. Nah, ini ada nikah yang mirip lagi dengan nikah mut'ah, yaitu nikah misyar. Makanya kita harus memahami kondisi hari ini di Indonesia, terutama di wilayah kita di Bogor itu, di Puncak, itu marak sekali nikah kontrak. Nah, itu mereka menggunakan nikah apa gitu kan? Nikah dalam perjalanan, apa itu maksudnya, Ustadz? Nah, nikah yang terjadi fenomena hari ini di Puncak Bogor itu yang dipakai itu adalah proses nikah misyar. Nikah misyar itu diambil dari kata saro yang artinya melancong. Nah, melancong otomatis dia adalah seorang musafir. Nah, makanya kenapa orang-orang musafir dari Saudi, dari negara Jazirah Arab, baik Mesir, Qatar, yang ke Indonesia, dia menikah di Puncak, itu mereka pasti menggunakan proses nikah misyar atau nikah masya. Nah, adapun nikah misyar di dalam Islam itu banyak sekali ulama yang mengharamkan nikah misyar. Karena nikah misyar itu an-nikah biniyatit tolak. Jadi memang nikahnya itu berniat untuk ditalak gitu. Jadi misalkan saya nikah dengan salah satu orang perempuan, tapi niat saya itu menikah dia itu ya nanti juga akan gua tolak gitu dalam beberapa waktu yang sangat rentan pendek gitu. Nah, saya kira nikah misyar ini 11-12 dengan nikah mut'ah. Cuma perbedaannya kalau mut'ah itu dia di Iran, di kalangan Syiah dan memiliki persyaratan yang sangat berat. Nah, dan yang kedua nikah misyar ini kalau Anda cek misalkan di Puncak, itu kebanyakan bukan orang Syiah. Pasti mereka orang Saudi, orang Qatar, dan negara-negara Arab yang sangat kental dengan Wahabismenya. Karena nikah misyar ini adalah salah satu
cara berkelit orang Wahabi dari nikah mut'ah. Kata Wahabi nikah mut'ah haram, tapi mereka punya proses yang berbeda, yaitu nikah misyar gitu. Dan nikah misyar pada prinsipnya an-nikah biniyatit tolak. Jadi tujuannya itu ya hanya sebentar aja, hanya melampiaskan nafsu saja. Dan nikah misyar itu tidak memberikan nafkah zahir kepada sang mempelai perempuan. Jadi hanya dinikahi, gak dikasih nafkah duit, gak dikasih tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, ini zalimnya nikah misyar seperti itu. Makanya kenapa banyak diskriminasi, penyiksaan terhadap kaum perempuan di puncak yang dinikahi oleh orang Arab, ya karena mereka menggunakan prinsip nikah misyar, menelantarkan istri gitu. Nah, saya kira itu. Jadi nikah misyar ini tidak dianjurkan meskipun ada aturannya. Iya, niatnya sudah tidak betul, karena di situ muncul satu prinsip di mana nikah itu halal, tapi menzalimi perempuan itu haram. Idza jtama al halal war haram gulibal haram. Ketika berkumpul sesuatu hal yang haram dan yang halal, maka yang menang adalah yang haram. Nah, itu sama aja prinsipnya seperti itu. Maka nikah misyar hukumnya haram gitu. Itu menzalimi kaum perempuan, dan ini seringkali dilakukan oleh Arab-Arab di puncak itu. Jadi kasus yang terjadi di Cianjur itu apakah ada unsur ideologi tertentu? Ya, tentunya ada unsur ideologis. Karena kenapa? Semua ajaran itu mengandung unsur ideologis ya. Kalau di Syiah itu ada nikah mut'ah, ya ideologinya ya Syiah gitu. Kalau di Wahabi itu ada nikah misyar, ya ideologinya Wahabi. Nah, kalau kita Sunni, kita lebih moderat. Bahkan di Sunni ya, di kita madhab Syafi'i misalkan, ketika ada laki-laki dan perempuan nikah datang kepada penghulu, pasti setelah akad disuruh membaca sigot ta'lik. Sigot ta'lik itu semacam perjanjian antara dua mempelai itu. Nah, ketika seorang laki-laki mempelai laki-laki membaca sigot ta'lik, sigot ta'liknya misalkan dalam bentuk seperti ini: apabila saya tidak menafkahi istri saya selama 3 bulan, maka istri saya berhak melaporkan saya ke pengadilan, meminta cerai ke pengadilan agama dan lain sebagainya. Itu sebagian daripada sigoh ta'lik yang banyak digunakan di kalangan masyarakat Nusantara, dan itu ijtihad ulama kita. Saking ingin mengangkat derajat wanita gitu, sehingga ada perjanjian itu ketika nikah. Di Arab itu gak ada. Makanya nikah paling bermartabat itu yang dibentuk prosesnya oleh ulama-ulama kita. Apa yang dilakukan oleh kaum Wahabi, Ustadz, yang melakukan pembenaran terhadap praktek nikah misyar itu dan menganggap bahwa orang-orang Arab tersebut benar? Nikah misyar, makanya tadi dikatakan ada nikah siri. Nikah siri itu dari kata sarro atau sirrun yang artinya rahasia. Jadi nikah siri itu tidak dicatat dalam lembaga negara pernikahannya itu, dan juga nikah siri itu itu hanya sebutan saja, bentuknya bisa nikah misyar gitu kan. Nah, adapun nikah misyar itu ya memang dia salah satu ajaran salafi, ajaran Wahabi yang berkembang di Saudi gitu. Nah, nikah misyar ini kan maknanya tamasya tadi. Makanya pelancong-pelancong, musafir-musafir dari Saudi itu yang ke puncak itu pasti ingin menikmati lekuk tubuh wanita puncak gitu. Sehingga dia untuk cara menghalalkan itu dengan cara nikah misyar itu. Ideologi yang berkembang di baliknya ya bagaimana mereka mengatakan bahwa poligami itu adalah sunnah Nabi gitu. Padahal poligami itu bukan sunnah Nabi. Nabi malah sunnahnya monogami gitu. Karena semasa hidupnya lebih banyak monogami daripada poligami. Lalu apa yang dilakukan oleh warga negara Arab yang diketahui bernama Abdul Latif dan juga istri sirinya Sarah dalam sebuah hubungan kawin kontrak? Apakah yang mereka lakukan tersebut haram? Mereka itu melakukan kawin kontrak, tetapi di dalamnya itu perbudakan. Nah, dan perbudakan itu sangat diharamkan di dalam Islam. Tujuan Muhammad dilahirkan dan mengemban amanat Islam itu untuk menghilangkan perbudakan.
Dulu bagaimana itu perbudakan di kaum jahiliyah itu sangat marak sehingga perempuan-perempuan diperjualbelikan begitu murah gitu. Nah, muncullah Islam untuk memerdekakan kaum budak dan kaum perempuan di era itu. Nah, dan nikah misyar yang dipahami sebagai sebagian kalangan juga nikah siri atau nikah atau poligami, itu bagian dari perbudakan. Karena mereka hanya menikmati keindahan seksualitas. Misalkan satu contoh yang mentor poligami Hafidin itu, ketika istrinya sudah menopause, istrinya malah diceraikan. Nah, ini ini kan menzalimi kaum perempuan gitu. Tidak sesuai dengan prinsip Islam untuk memerdekakan manusia.